لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku seiman di Sembalun, terutama Bapak Camat yang sangat saya hormati dan kita cintai bersama. Tentunya kehidupan di dunia ini tak akan lepas dari ujian dan cobaan. Musibah demi musibah pasti akan menerpa kehidupan seorang mukmin. Yang luar biasa itu ketika musibah itu kita hadapi dengan penuh ketegaran. Yang luar biasa ketika musibah itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika musibah itu semakin menyebabkan kita jauh dari Allah, maka itulah hakikat musibah yang paling besar. Karena Bapak sekalian, musibah bagi orang yang beriman itu adalah kebaikan untuk mereka. Musibah yang menimpa orang-orang yang beriman itu adalah merupakan tanda kasih sayang Allah kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, Allah akan berikan musibah. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah SAW sabda, "Idza ahabba Allahu qauman." Apabila Allah mencintai suatu kaum, yusib minhu, Allah akan memberikan musibah kepada mereka. Jangan kita menganggap musibah itu karena Allah zalim kepada kita. Wallahi Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Akan tetapi musibah itu Bapak sekalian, yang pertama menggugurkan dosa-dosa kita. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin kecuali untuk menggugurkan dosa-dosa mereka. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, "Ma min musibatin tusibul mu'min syauka fama fauqaha." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin syauka fama fauqaha, berupa duri atau yang lebih besar darinya, illa kaffarallahu biha khatayah, kecuali Allah gugurkan dosa-dosa dia dengan musibah tersebut. Bapak sekalian, kalau ternyata Allah berikan kepada kita musibah, ternyata itu artinya Allah sayang sama kita. Jangan bersedih, jangan khawatir apabila memang itu semua untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Bapak sekalian, apabila itu karena memang Allah mencintai kita, Bapak sekalian, justru kita ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW minta kepada Allah, "Wa as'aluka ridha ba'dal qada." Ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan setelah keputusan yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Demi Allah Bapak sekalian, berapa banyak musibah yang menyebabkan banyak kaum muslimin kembali kepada Allah, sehingga itu menyebabkan mereka masuk ke dalam surganya. Berapa banyak kesenangan justru malah menyeret ke dalam api neraka. Kami di Jakarta alhamdulillah diberikan oleh Allah tenang, tidak ada gempa. Tapi belum tentu kami lebih baik daripada bapak sekalian. Mungkin bapak-bapak di sini lebih baik dari kami 1000 kali lipat. Bahkan antar langit dan bumi, karena Allah telah menggugurkan dosa-dosa bapak sekalian. Sementara kami di sana tertipu dengan kesenangan dan kenikmatan.
Maka dari itulah Bapak sekalian, rahmat Allah sangat luas sekali. Terkadang Allah memberikan kasih sayangnya itu dengan cara menyusahkan hambanya. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam disayangi oleh Allah, tapi ternyata dengan cara Allah memenjarakan Nabi Yusuf dalam penjara bawah tanah. Bertahun-tahun lamanya Nabi Yusuf di penjara. Supaya apa? Supaya Allah hindarkan Nabi Yusuf dari fitnah para wanita. Berapa banyak musibah Bapak sekalian, ternyata di baliknya ada hikmah-hikmah yang besar sekali. Kita tidak tahu apa hikmah di balik gempa yang ada dan menimpa kita di sini, Bapak sekalian. Tapi yakin di balik itu ada sesuatu yang Allah inginkan untuk kita. Pasti dan pasti Bapak sekalian. Namun tentunya Bapak sekalian, yang perlu kita selalu ingat dan selalu ingat adalah ketika musibah menerpa kehidupan kita, ketika bencana menerpa kehidupan kita, yang selalu harus kita ingat adalah dosa-dosa kita, Bapak. Iya. Jangan pernah kita berkata, "Ya Allah, kenapa Engkau berikan kepada kami musibah? Apa salah kami?" Sungguh salah kita banyak, Pak, kepada Allah. Dosa kita banyak, Pak, kepada Allah. Berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang selama ini kita rasakan, ternyata mungkin kita kurang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin menutup semua itu dengan diberikan musibah, sehingga Allah pun gugurkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali akibat dosa-dosa kalian juga. Dan Allah memaafkan banyak manusia. Jadi Bapak sekalian, ketika musibah menerpa kita, segera yang kita ingat dosa kita kepada Allah, sehingga menyebabkan kita menjadi dekat kepada Allah, bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin, Pak, kita tidak ingin ditimpa seperti yang menimpa kaum-kaum sebelum kita, Bapak sekalian. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh yang ditimpa banjir bandang yang sangat dahsyat dan besar, akibat mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menimpakan siksanya kepada kaum Ad, kaum Saleh, akibat mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Dan Allah memberikan contoh kepada kita, desa yang tadinya aman, sentosa, kata Allah, rezekinya banyak, Allah berikan dari berbagai macam arah. Namun sayang, desa itu tidak beriman kepada Allah, marah kafir kepada Allah. Maka Allah gantikan kenikmatan mereka dengan azab dan siksanya, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Kita tidak ingin seperti itu menimpa kita, Pak. Alhamdulillah, gempa yang menimpa kita tidak menghancurkan seperti menghancurkannya umat-umat sebelum kita, Pak. Mereka dihancurkan habis. Ada yang dikubur dalam tanah, ada yang dihancurkan dengan angin yang sangat kencang, ada yang dihancurkan dengan teriakan yang memekakkan telinga mereka, sampai kemudian mereka pun mati bergelimpangan. Ternyata Allah tidak berikan kepada kita hal itu. Allah hanya ingin menakut-nakuti kita. Saya diceritakan oleh teman saya, ketika kemarin di sini terjadi gempa.
Saya yakin Bapak yang lebih tahu dari saya. Bagaimana menakutkan sekali katanya. Suara seperti gunung pecah. Sinar rembulan tertutup oleh debu karena adanya longsor. Di saat itu orang ada yang menangis, ada yang takut. Subhanallah, demikian Allah menakut-nakuti hamba-hambanya, Pak. Demikian, Pak. Padahal Allah mampu untuk mengangkat gunung ini untuk menimpakannya kepada kita semuanya. Tapi Allah tidak lakukan itu. Karena ternyata di sini banyak orang-orang yang masih beriman kepada Allah. Di sini banyak orang-orang yang masih istighfar kepada Allah. Di sini masih banyak orang-orang yang sujud kepada Allah. Di sini banyak orang-orang yang senantiasa menengadahkan tangannya kepada Allah, meminta kepada Allah ampunannya. Alhamdulillah. Maka dari itulah Bapak sekalian, jadikan itu sebagai sesuatu yang menakutkan hati kita. Itu baru sekarang di dunia. Bagaimana kejadian nanti di hari kiamat? Baca surat Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Pada hari itu gunung-gunung bagaikan debu yang dihambur-hamburkan. Sekarang tidak seperti itu, Pak. Mengerikan sekali contoh hari kiamat. Baru Allah berikan sedikit gempa, semua orang ketakutan. Maka di saat itu kita langsung ingat bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, agar kita senantiasa Allah pelihara terus, Bapak sekalian, hendaklah kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, selama kita terus minta ampun kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengadab kita, Pak. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan pernah mengadab mereka selama mereka masih istighfar kepada Allah, masih minta ampun terus kepada Allah. Maka jadikan lisan kita selalu mengakui dosa kita di hadapan Allah, Pak. Kita istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau kita semuanya istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, Allah pasti akan tahan kita dari adab yang lebih berat dari itu, Pak. Saudara-saudaraku sekalian, maka ingatlah saudaraku, bahwasanya dosa memberikan kesialan dalam hidup. Dosa menimbulkan berbagai macam malapetaka dalam hidup. Musibah dunia itu kecil. Ada yang lebih besar dari musibah dunia, Pak, yaitu musibah yang menimpa agama kita, Pak. Kalau kita tertimpa musibah dunia, hancurlah rumah kita, hancurlah ladang kita. Tapi kalau agama menimpa dan ditimpa musibah, hancur iman kita, hancur akidah kita. Demi Allah, Bapak sekalian, rusaknya iman dan agama lebih berat daripada rusaknya rumah, demikian pula harta kita. Rusaknya dunia Allah masih bisa ganti, tapi rusaknya iman kita, akidah kita kepada Allah, kepada agama kita, subhanallah, balasannya di akhirat mengerikan sekali, Bapak sekalian. Makanya Rasulullah SAW, Bapak sekalian, di antara doa yang Rasulullah lantunkan kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan kau jadikan musibah menimpa agama kami, ya Allah. Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia, ya Allah, sebagai keinginan kami yang terbesar, ya Allah. Bapak sekalian, dengan musibah ini kita sadar, Pak,
bahwa kesenangan itu sangat mudah untuk Allah hancurkan. Saya mau bertanya, bisa tidak sekonyong-konyong Allah mengambil kesenangan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Sangat bisa. Maka ketika itu kita sadar, segeralah kita berusaha untuk lari kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki agama kita, memperbaiki keimanan kita dan akidah kita kepada Allah. Karena itulah Bapak sekalian sumber keamanan. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalaulah penduduk suatu desa beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tuh lihat Pak, kalau kita semua penduduk desa ini beriman dan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, kita senantiasa sujud kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan, pasti Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Allah berikan berbagai macam kenikmatan. Walakin kadzabu, akan tetapi sayang kata Allah, mereka malah mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun berikan siksa disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Bapak sekalian, maka saudara-saudaraku sekalian, bapak dan ibu-ibu, mari kita beristighfar kepada Allah. Mari kita mohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ingatlah saudaraku, hidup di dunia tidak akan lama. Hari ini kita selamat dari musibah dan bencana, tapi kita tidak ada satupun di antara kita yang akan selamat dari kematian. Mungkin kita semua ketakutan ketika gempa menimpa kita, karena kita takut mati. Padahal kematian itu pasti akan terus mengejar kita, Pak. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Maka dari itulah saudaraku, jadikan bencana ini sebagai alat untuk mengingat kematian. Bahwa kita pasti suatu ketika akan meninggal dan akan kembali kepada Allah. Lalu apa yang kita persiapkan untuk kematian tersebut, Bapak sekalian? Kita ingin, Pak, Ibu, kita ingin sekali meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak ingin meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Bagaimana caranya? Tentu kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk terus mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terus berusaha untuk berdoa dan minta kepada Allah istiqomah dan kekuatan. Kita terus berusaha bagaimana caranya kita jangan sampai jatuh kepada kemaksiatan. Bapak dan ibu-ibu sekalian, maka jadikanlah musibah-musibah ini, Pak, sebagai sesuatu yang menjadikan kita senantiasa semangat di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bencana ini, Pak, sebagai cambuk untuk kita, agar kita senantiasa meninggalkan dosa-dosa itu, Pak. Jadikan gempa seperti ini, Pak, sebagai sesuatu yang menyebabkan kita senantiasa untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari teman-teman yang berbuat maksiat, karena maksiat itu penyebab datangnya berbagai macam musibah, Bapak sekalian. Bapak sekalian, ada satu dosa yang itu merupakan sumber seluruh dosa, dan itulah sumber satu-satunya yang paling besar datangnya malapetaka. Apa itu? Itu syirik. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah ridha dirinya disekutukan. Dan Allah menjanjikan orang yang berbuat syirik haram masuk surga.
Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah akan haramkan ia masuk ke dalam surga. Kesyirikan, Bapak sekalian, dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar dari kesyirikan. Sumber semua malapetaka dari syirik. Selama di suatu tempat masih ada kesyirikan, jangan harap Anda untuk bisa mengentaskan kemaksiatan. Karena sumber semua kemaksiatan ada dari kesyirikan. Oleh karena itu seluruh nabi dan rasul yang mereka pertama kali mereka dakwahkan adalah supaya mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Karena itulah sumber dari berbagai macam keberkahan, Bapak sekalian. Tauhid sumber berbagai macam keberkahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Dengan tauhidlah Allah menjamin seorang hamba masuk ke dalam surga. Dengan tauhidlah Allah akan mengokohkan kaum muslimin di atas muka bumi ini. Dengan tauhid pula Allah akan selamatkan kita dari berbagai macam malapetaka biidznillah. Maka tauhidkan Allah. Jauhkan kesyirikan, Bapak sekalian. Jangan sampai kita melakukan ritual-ritual yang berbau syirik. Karena Allah tidak suka itu. Allah benci kepada kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau kamu berbuat syirik, Allah akan batalkan amalan kamu. Allah Subhanahu wa taala memandang bahwa orang yang berbuat syirik itu adalah orang yang sangat rendah dan hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti Allah akan mengadab orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang berbuat syirik itu, Bapak sekalian, dengan kehinaan yang selama-lamanya dan abadi dalam neraka jahanam. Oleh karena itulah setiap kita introspeksi diri. Selama ini kita masihkah berbuat syirik dan mempersekutukan Allah? Masihkah kita melakukan ritual-ritual yang ternyata berbau kesyirikan, yang itu merupakan sumber datangnya malapetaka? Banyak terkadang ada orang yang bikin sesajen untuk leluhur, sesajen untuk para jin. Mereka menganggap itu sesuatu yang lumrah, padahal di sisi Allah itu tidak lumrah. Sama saja ia bertakarub kepada selain Allah, sama saja ia mempersekutukan Allah, dan Allah tidak ridho itu, Pak. Oleh karena itulah Bapak sekalian, mari tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. Insya Allah dengan tauhid Allah berikan kepada kita keamanan. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Subhanallah. Siapapun yang ingin diberikan oleh Allah keamanan di dunia dan akhirat, hendaklah ia mentauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, Bapak sekalian. Siapa di antara kita yang ingin dijamin masuk surga oleh Allah, tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, Bapak sekalian. Allah pasti jamin kita untuk masuk surga. Maka saudaraku sekalian, ini dosa yang paling besar, yang apabila kita lakukan ini malapetaka yang sesungguhnya yang menimpa kita. Jauhi dosa-dosa besar, perbuatan zina, minum arak, makan riba, berbuat kecurangan. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak sekalian, lam tadhhar fahishatun fi qaumin, tidaklah perbuatan zina menyebar di suatu kaum, bahkan mereka sampai berani terang-terangan berbuat zina, kecuali Allah akan timpakan kelaparan kepada mereka.
Tidaklah suatu kaum, kata Rasulullah, curang dalam timbangan kecuali Allah akan berikan kepada mereka paceklik dan pemimpin yang zalim dan menzalimi mereka. Itu semua akibat dosa besar. Oleh karena itulah, tinggalkan dosa-dosa besar itu. Jangan makan riba, karena riba itu sumber keburukan dan kehancuran suatu bangsa. Memang riba sepertinya menambah uang, tapi hakikatnya itu mengurangi, bahkan menghancurkan suatu bangsa. Lihatlah Bapak sekalian perekonomian dunia yang semakin mengkhawatirkan. Di Amerika, di Eropa, akibat daripada apa? Akibat daripada riba. Tapi lihatlah suatu negeri sana yang mereka mempraktikkan hukum-hukum syariat, mereka menjauhi riba dalam perekonomian mereka. Masya Allah, Allah pelihara mereka. Jauhkan Bapak sekalian berbagai macam dosa dalam masyarakat kita. Jauhkan ghibah, demikian pula berdusta. Jauhkan perbuatan zalim, menzalimi tetangga dan yang lainnya. Seorang pemimpin hendaklah berusaha untuk memperhatikan rakyat dan bersikap adil kepada mereka. Dan rakyat pun senantiasa mencintai dan menghormati pemimpinnya. Maka apabila pemimpin dan rakyat mereka semuanya bertakwa kepada Allah, Allah pasti berkahi desa tersebut biiznillah. Saudara-saudaraku sekalian, ini adalah sedikit kalimat yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan semakin kita menjadikan sadar bahwasanya di balik semua musibah akan ada hikmah-hikmah yang besar. Saya merasa kagum sama Bapak. Diberikan oleh Allah gempa, tapi Masya Allah, Allah berikan bapak-bapak malah semakin dekat kepada Allah. Banyak orang yang diberikan musibah sama Allah, Pak, bukan semakin dekat sama Allah, Pak. Semakin jauh sama Allah. Bahkan suuzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ada seorang wanita datang kepada saya dan berkata, "Ustadz, Allah itu ada apa tidak sih, Ustadz?" Ada apa, Bu? Saya sudah 18 tahun sakit dan saya sudah berusaha mencari berbagai macam obat, tapi kenapa Allah belum sembuhkan sampai detik ini? Sebetulnya Allah ada tidak sih? Lihat Pak, karena musibah yang menimpanya dia menjadi ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita seperti itu Pak. Allah berikan kepada kita musibah, malah kita ragu kepada Allah, malah kita menjauh dari Allah. Maka kalau kita seperti itu, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kita ditimpa musibah yang lebih besar dari itu. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dan kesabaran. Kita minta kepada Allah agar Allah hindarkan kita dari berbagai macam malapetaka dan bencana. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kepada kita ganti yang lebih baik dari itu. Ingat Bapak sekalian, Allah sudah berjanji kepada kita bahwa setiap kesulitan yang Allah berikan kepada kita pasti akan Allah ganti dengan dua kebaikan dan kemudahan. Baca firman-Nya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama di balik kesulitan akan ada kemudahan. Kata para ulama tafsir, ayat ini menunjukkan bahwa setiap kesulitan yang menimpa kita, Allah gantikan dengan kesenangan dua kali lipat dari itu. Insya Allah, kalau Bapak sekalian sabar dengan musibah ini, ke depan Allah berikan kepada Bapak kenikmatan yang lebih, Bapak sekalian, keberkahan yang lebih insya Allah. Asal kita sabar. Sabar untuk menaati Allah dan sabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Sabar di dunia lebih baik daripada bersabar di neraka. Sabar di dunia sebentar, tapi manfaatnya luar biasa. Sedangkan sabar di neraka sudah tidak ada guna sama sekali. Nggak apa-apa kita sabar di dunia. Ya Allah, aku ridho dengan ketentuan yang Engkau berikan kepada kami.
Ya Allah, aku ridha dengan musibah yang Engkau berikan kepada kami, asal Engkau berikan kepada kami kesabaran, ya Allah. Demi Allah, pemberian yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah kesabaran, Pak. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidaklah ada pemberian yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Demi Allah, kalau bapak-bapak ternyata orang-orang yang sabar dan lulus ujian dalam menghadapi malapetaka ini, maka Allah berikan ganti yang lebih baik insyaallah. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini bermanfaat. Dan kita buka, barangkali di antara bapak dan ibu-ibu ada yang ingin bertanya, silahkan. Kita buka pertanyaan. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang Ustaz, akibat ditimpa gempa berkali-kali, jadi saya ingin lebih sering ingat gempa daripada ingat Allah Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih ditanya. Apa katanya nggak jelas? Ya. Ya. Ini Ustaz, jadi karena berakhir-akhir ini kita sering sekali ditimpa oleh gempa. Jadi sampai saat ini terus terang saya ini lebih sering ingat gempa daripada ingat Allah. Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Apakah saya ini sudah gimana gitu Ustaz? Terima kasih. Iya Pak. Semua kita pasti takut bencana Pak. Tapi yang sebagaimana sudah saya sampaikan kepada Bapak, jangan sampai rasa takut kepada gempa menyebabkan kita semakin jauh dari Allah. Justru ketika kita ingat gempa langsung sholat. Dalam riwayat Abu Daud, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla, adalah Rasulullah SAW apabila ditimpa permasalahan, kesulitan hidup dan yang lainnya, segera beliau sholat menghadap Allah. Kalau kita ketakutan langsung ingat kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ketika kita ingat gempa, tawakal kepada Allah. Yang memiliki bumi ini Allah. Yang mampu untuk menahan gempa itu Allah. Maka kalau kita ingat gempa, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Karena Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu, Pak. Iya. Tapi ketika kita ingat gempa, malah kita tidak ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sholat kita lalaikan, zikir pun menjadi jarang. Malah semakin kita pun berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, kalaupun kita diberikan kenikmatan, itu hakikatnya musibah juga. Bapak, kalau ada orang yang diberikan kenikmatan atas maksiat-maksiat dia, itu lebih mengerikan daripada orang yang ditimpa gempa. Ada orang semakin banyak berbuat maksiat, dikasih sama Allah kenikmatan, semakin dia tidak mau ingat kepada Allah. Ini musibah lebih besar. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallah a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyati fa inna ma huwa istidraj," atau kama qala. Apabila Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang dia mau dari kesenangan dunia, sementara si hamba ini masih terus-menerus saja berbuat dosa, maka itu Allah sedang ulur dia supaya tambah keras azabnya di hari kiamat. Saya mau tanya sama Bapak, mana yang Bapak pilih? Di dunia kita ditakut-takuti sama Allah,
Kita ketakutan dengan gempa, dengan ketakutan itu Allah gugurkan dosa-dosa kita. Di dunia kita ditimpa musibah sehingga kehilangan harta, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Mana yang lebih baik, Pak? Daripada kemudian kita diadab dalam api neraka. Lebih baik kita diberikan musibah sebentar di dunia. Sebentar, Pak, insya Allah. Setelah itu Allah berikan kenikmatan kalau kita sabar. Daripada kemudian kita diberikan kesenangan, kenikmatan, tapi lupa sama Allah, menyebabkan kita dibakar dalam api neraka, adabnya lebih berat. Maka dari itulah Bapak sekalian ya, ketika Bapak ingat gempa, memang dahsyat sekali dan membuat kita ketakutan, segera jangan lupa untuk ingat kepada Allah. Jangan sekali-kali menyeru selain Allah. Jangan sampai ketika gempa Bapak nyebut Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Jangan sampai pas gempa Bapak nyebut nenek moyang misalnya. Nah, mereka tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Maka di saat gempa muncul, terkena, segera kita sujud kepada Allah, salat. Makanya sebagian ulama mengatakan disyariatkan salat di saat ditimpa apa? Bencana dan malapetaka. Di saat gempa misalnya, disyariatkan salat kita segera kepada Allah, salat, minta ampun. Iya. Tapi kalau misalnya di dalam masjid takut ke ini, jangan salat di dalam masjid, Pak, lari, Pak. Salatnya di luar masjid aja, di lapangan. Iya. Langsung kita istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ini semua pasti akibat dosa-dosa kita semuanya. Insya Allah kalau kita lakukan, Allah pasti akan tahan adabnya. Kita tidak akan lagi ditimpa itu. Bismillah, Pak. Silakan, masih ada yang bertanya? Silakan maju, Pak. Disebutkan namanya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ma'arji Hawati dari Korentur Palu. Saya tanyakan, gempa sangat besar sekali hari Ahad. Apakah ada firman Allah Ta'ala pada Al-Quran atau udah umat Nabi Muhammad? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa katanya? Nggak paham ini pertanyaannya. Apa maksudnya Pak pertanyaan? Saya nggak paham. Bapak bisa kemari, apa maksudnya Pak? Mungkin Ustaz. Apa maksudnya Pak? Ya, maksud saya tadi firman Allah Ta'ala pada Al-Quran apakah terjadinya gempa hari Ahad gitu kan? Ya. Atau ulah umat Nabi Muhammad atau melihat dosa gitu. Ya. Masya Allah. Ada nggak ayatnya tentang gempa di Lombok begitu Pak? Yang jelas Pak, kalau apakah ada ayat Al-Quran terjadi gempa hari Ahad? Tidak ada. Jangan menisbatkan kesialan kepada hari. Hari tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Saya dengar katanya di sini terjadi gempanya pada hari Ahad Pak ya. Maka jangan sampai Bapak setelah itu punya keyakinan Ahad hari sial. Tidak boleh, karena itu termasuk tatayyur yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, at-tiyaratu syirkun, menganggap sial dengan sesuatu itu syirik. Ya. Kenapa Allah timpakan di hari Ahad? Hanya Allah yang Maha tahu. Di sini hari Ahad, di sebelah sana bukan hari Ahad, Pak.
Hari-hari itu Allah silih bergantikan dengan kehendaknya. Allah jadikan di sana kejadian-kejadian yang menimpa manusia. Semua itu adalah sudah menjadi perintah Allah dan ketetapannya. Yang jelas sudah saya sebutkan tadi Pak, bahwa kalau kita ditimpa musibah, segera ingat dosa-dosa kita. Karena tidak ada satupun musibah kecuali memang sebetulnya karena akibat dosa juga. Maka banyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya, segera kita berusaha untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ustadz, aku adalah hamba yang paling lemah iman dan lemah fisik. Di saat ditimpa musibah, aku sangat ketakutan. Di saat ketakutan ada berita besok ada lagi yang lebih dahsyat lagi. Bagaimana hukumnya Ustadz mempercayai berita ini? Pak, kalau ada yang ngasih berita nanti bakalan ada gempa lagi, bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baiknya wakil kami. Kalau ada orang yang memberitahu berita-berita yang menakutkan, bertambah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya para sahabat Nabi yang ketika mereka ditakut-takuti, mereka malah berkata hasbunallah, cukup bagi kami apa? Allah. Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang dikatakan kepada mereka ada suatu pasukan yang akan menghabisi kalian, maka semakin bertambah keimanan mereka dan berkata cukup bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baiknya wakil. Itu yang kita ucapkan. Yang kedua, orang yang menyebarkan berita-berita menakutkan, nasihati. Karena apa? Orang yang menyebarkan berita menakutkan itu tidak lepas dari dua, Pak. Yang pertama, orang yang tidak tahu alias bodoh. Atau yang kedua, maling yang cari kesempatan. Benar. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang nanti bakalan ini, saya punya Allah. Allah yang memberikan kepada saya perlindungan. Insya Allah saya tidak takut, biidznillah. Tawakal sama Allah. Terus yang nyebarinnya laporin polisi itu. Benar itu, nakut-nakutin masyarakat nggak boleh, Pak. Dalam Al-Quran saja dilarang menakut-nakuti. Ya, sebutkan dalam hadis, dalam ayat surat An-Nisa ayat 82. Ayat 62. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa takut, segera orang-orang munafik itu menyebarkannya. Tuh lihat tuh. Jadi yang langsung menyebarkan berita ketakutan itu Allah mengatakan itu orang munafik. Ya. Jadi dilarang dalam Islam menyebarkan berita-berita menakutkan itu. Tanya ke ahlinya, kan ada BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Tanya ke ahlinya, Pak benar nggak Pak? Bohong itu. Kemarin saja penduduk Jakarta ketakutan Pak karena tersebar berita itu hoax ternyata Pak. Katanya dari Lombok akan terus sampai kemana? Ke Jawa, berakhir sampai di mana? Selat Sunda. Katanya paling besar nanti di sana. Pada ketakutan itu Pak. Tapi apa kata para ahli dari BMKG dan yang lainnya? Bohong itu, hoax. Ini yang nyebarinnya ini aneh Pak.
Seneng banget ya nyebarin yang bikin orang ketakutan tuh, seneng banget. Ya, nggak suka kalau orang tuh tenang. Maunya orang takut. Ya. Apa doa menghentikan ujian? Nggak ada. Pak, ujian itu nggak mungkin berhenti selama kita masih hidup. Karena Allah sendiri yang mengabarkan begitu. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kata Allah, kami benar-benar akan menguji kalian. Dengan apa? Rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, buah-buahan, dan anak-anak. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu, kata Allah. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillah, kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami pasti akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka-mereka yang sabar itu akan mendapatkan pujian dari Allah dan rahmat, dan mereka mendapatkan hidayah. Lihat, Allah sudah mengabarkan dalam surat Al-Baqarah tadi bahwa kami pasti akan uji kalian dengan rasa takut. Bapak ketika gempa ketakutan enggak, Pak? Ujian. Rasa lapar. Alhamdulillah kan Pak, nggak dikasih lapar-lapar. Cuma gempa doang. Jangan sampai lapar juga. Kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Alhamdulillah belum dikasih sama Allah yang itu. Baru dikasih gempa dan untuk menakut-nakuti kita. Lalu Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira orang yang sabar itu, Pak. Dan orang yang sabar ketika ditimpa musibah diberikan 3 perkara, Pak. Yang pertama, mereka dipuji oleh Allah. Yang kedua, diberikan rahmat oleh Allah. Yang ketiga, mereka diberikan hidayah. Masya Allah, luar biasa. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat melaksanakan daripada kajian kita hari ini. Dan karena ini kita dapat melakukan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami di sini Ustaz, kami sering dikasih beras, dikasih supermi. Kami sangat bersyukur. Karena ketika ada ujian, kami dibantu oleh saudara yang lain, kami juga merasa terharu. Tetapi kali ini lebih daripada itu, kami kedatangan seorang Ustaz yang bisa menyembuhkan daripada duka di dalam hati kami. Diberikan rasa takut, diberikan ketenangan dengan cara tips yang dari Al-Quran dan hadis. Ini adalah merupakan suatu kebanggaan dan kebaikan bagi diri kami. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan sebagaimana jadwal-jadwal yang akan disebutkan dari itu, supaya kami lebih semangat mendatangi seperti ini. Insya Allah. Karena berupa mie, berupa beras, kami akan dibantu tidak sama dengan apa yang kita rasakan seperti ini. Karena kami rasakan bukan kami kekurangan makanan dan kami kekurangan apa, tetapi di sini adalah bagaimana tauhid kami benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada pertanyaan saya, Ustaz. Jadi ketika dikatakan tadi bahwa ujian itu dasarnya daripada dosa manusia, kami sadar bahwa diri kami ini adalah bukan orang yang baik-baik, tetapi kami inilah orang-orang yang banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dikala kami ini sudah semangat untuk mengadakan pengajian, bahkan anak-anak kami banyak menjadi hafiz dan anak-anak kami sudah banyak kami pondokkan. Tetapi lebih daripada itu dahsyat daripada orang-orang lain jauh dari sembang-sembang ini. Di tiap-tiap gunung ini Ustaz dia bikin tenda buat perempuan. Dia melakukan Ustaz itu hari-hari. Saya sendiri yang mengetahui. Bahkan kalau kita di malam tahun baru Ustaz,
di setiap gunung yang dua ini, utara selatan ini, bahkan ribuan desa. Dan itu berpasang-pasangan melakukan suatu kemaksiatan, dan itu saya saksikan dengan mata kepala. Nah, jadi dengan teguran yang berupa gempa ini kami sangat ketakutan, bahkan ada yang ketika melihat goncangan daripada rumah ini langsung pingsan, seolah-olah itu akhir daripada hidupnya kami. Tetapi kami khawatir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau misalnya kemaksiatan itu dilakukan di atas kepala orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu yakin kami akan diberikan cobaan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, pertanyaan kami di sini adalah bagaimana cara kami menghentikan daripada orang-orang yang datang ke gunung itu untuk semata-mata untuk melampiaskan daripada hawa nafsu. Nah, yang kedua, bagaimana Ustaz? Yang termasuk bukan kita menyerahkan di gunung saja, tetapi banyak sekarang ini yang marah adalah penginapan di desa kami. Jadi yang namanya penginapan otomatis orientasi pikir kita adalah uang. Walaupun dia tidak bersuami, apakah itu mungkin bukan pasangannya, tetapi tetap dikasih yang penginapan. Nah, dasar pertanyaan yang boleh ini coba berikan kami gambaran, sehingga bagaimana kita berpegang tangan antar jemaah, antar pemerintah, supaya kita tidak diberi cobaan yang lebih besar lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja daripada pertanyaan saya. Mudah-mudahan jawaban ini cukup mempersatukan kami semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Pak. Maksiat itu pasti menjadi sumber malapetaka. Di saat tidak ada satupun orang yang mengingkarinya, bahkan orang yang soleh pun diam 1000 bahasa, maka di saat itu musibah akan kena semuanya. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zolim di antara kalian saja, tapi juga orang soleh pun kena. Kapan? Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar." Hendaklah kalian menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jika kalian tidak lakukan itu, Allah akan ratakan adab kepada kalian semuanya. Semua kena, bukan hanya orang zalim, tapi juga orang soleh. Jadi bagaimana dong? Maka kita berusaha bagaimana mengingkari sesuai kemampuan kita. Jangan Bapak ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan diidentikan dengan sikap arogan. Kita berusaha untuk mengingkari kemungkaran dengan sebaik mungkin. Kalau Bapak misalnya melihat ada orang pacaran dan yang lainnya, atau berzina dan yang lainnya, Bapak harus berpikir, dan semua kita harus berpikir bagaimana supaya bisa mengingkari dan mengingatkan mereka. Tidak mengapa misalnya begini Pak, Bapak melihat di daerah sana banyak orang-orang berzina atau orang pacaran dan yang lainnya. Coba Bapak bikin markas di sana yang sifatnya untuk kajian. Ya, kita misalnya ada ustadz di sini, ada ustadz, masya Allah, beberapa ustadz di sini, masya Allah ya. Ketika mereka berbuat seperti itu, ya nggak masalah, datang di sana untuk mengingatkan, nggak masalah seperti itu. Ya, bukan kita mau mukulin mereka atau nyerang mereka, mukulin, tidak. Tapi sebatas mengingatkan, jangan berbuat maksiat. Ya, kami tidak ingin ditimpa seperti yang kemarin lagi. Gara-gara kalian, kami yang kena. Ya. Soalnya kan yang datang dari berbagai, bukan dari sini Pak, dari luar. Yang datang dari luar, yang kena ininya getahnya kita. Iya. Maka dari itu Bapak sekalian ya, bagaimana semaksimal mungkin semampu kita untuk mengingatkan para muda-mudi itu dan yang lainnya, supaya mereka mau bertakwa kepada Allah. Pas di saat mereka lagi ramai, bikin kajian di sana, biar sekalian dengerin kajian.
Biar mereka takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bukan seperti mereka yang mengingkari kemungkaran, yang main hancurin, main lemparin, enggak begitu cara mengingkari kemungkaran dalam Islam. Dan Islam tuh mengingkari dengan lembut, dengan secara baik, tapi harus ada yang seperti itu. Sebab kalau kita mampu melakukannya tapi kita tidak mau melakukannya, jangan salahkan Allah, ratakan juga, kena semua kita. Ya mudah-mudahan tentunya Pak Camat nanti memberikan fasilitas juga Pak ya, untuk bisa ya saling mengingatkan di antara kita ya di dalam kebaikan. Ya, amin ya rabbal alamin. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini tidak ada Idul Fitri, tapi sekarang kita ketemu berlangsung. Jadi ada beberapa persoalan yang sesungguhnya sudah lama saya ingin sampaikan kepada Pak Ustadz melalui apa istilahnya di SMS itu, tapi tidak pernah mungkin yang masuk ribuan Pak. Ya, belum yang Bekasi mungkin kalau Allah bisa. Masya Allah. Nah, jadi persoalan yang kami sampaikan saat ini terkait dengan nikah. Jadi selama ini terus terang ini mungkin yang kami alami di Sembalun itu dinikahkan ketika sudah hamil. Sudah hamil. Nah, jadi karena melalui Mama Dede juga sudah sampaikan, tapi sebelum puas, tapi hari ini mudah-mudahan saya puas. Jadi bagaimana sih hukumnya ya orang yang menikahkan yang sudah hamil? Ini kejadian yang kalau boleh kami katakan di tua kami ini, ya ini mungkin aib kami, tetapi inilah mungkin salah satu akibat daripada perbuatan kita begitu. Iya. Secara umum lah gitu. Baik Nah, Pak, bagaimana sudah hukum paham. seperti itu? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Pak ini masalah khilafiyah dalam masalah fikih. Apakah boleh wanita yang hamil karena zina dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya atau tidak? Menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama, pendapat madhab Syafi'i, mengatakan boleh secara mutlak. Makanya di Indonesia, karena di Indonesia kebanyakan memang megang madhab Syafi'i, maka di KUA membolehkan, nggak masalah. Iya. Maka dari itulah kalau ada kejadian yang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana hukumnya? Saya dulu menikah dalam keadaan hamil. Siapa yang menikahkan? Pak KUA. Ya udah sah. Karena apa? Karena memang negeri kita kebanyakan berpegang kepada mazhab Syafi'i. KUA juga, MUI juga kebanyakan pegang mazhab Syafi'i. Ya sudahlah, karena memang itu sudah keputusan pemerintah, ya sudah. Saya katakan sah. Tapi kalau Bapak bertanya kepada saya pribadi, saya mengatakan tidak sah. Saya lebih condong kepada pendapat mazhab Hambali dalam masalah ini. Demikian pula pendapat Abu Hanifah bahwa itu tidak boleh. Juga pendapat Imam Malik. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazaniyatu wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik." Dan wanita yang berzina tidak boleh menikahinya kecuali laki-laki yang berzina atau musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan atas kaum mukminin. Dan Allah menyebutkan di situ syarat-syaratnya boleh menikah. Yang pertama taubat kepada Allah dua-duanya. Yang kedua disebutkan dalam satu riwayat, yaitu dia harus bersih dulu dari kandungan. Tapi itu madhab jumhur. Sementara madhab Syafi'i mengatakan boleh. Maka dalam hal ini
Ya kalau memang ternyata sudah dinikahkan oleh dari pihak KUA dan yang lainnya, karena mereka merojikan pendapat mazhab Syafi'i, ya sudah sah. Persoalannya, maaf saja, ketika mazhab yang memegang mazhab Malik yang melakukan, kemudian menikahkan, bagaimana mulanya? Sekarang sudah nikah, Pak. Ya udah selesai. Yang menikahkannya siapa? Pak KUA? Bukan. Loh kok bukan? Siri di rumah bapaknya sama keluarganya. Nggak ada laporan sama KUA dan yang lain. Nggak ada. Ya kalau saya pribadi, saya mengikuti pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Tidak sah menikah dalam keadaan hamil. Karena dalil-dalilnya lebih kuat sekali, Pak. Iya. Oh, baik. Tersisa satu. Apa amal yang membuat kita bertambah lagi keimanan kita kepada Allah meskipun ditimpa bencana dan musibah seperti ini? Perbanyak sholat, perbanyak baca Quran, perbanyak istighfar. Minta ampun terus kepada Allah. Terus yang terpenting juga acara seperti ini, Pak. Nasihat-nasihat dari Al-Quran dan hadis supaya dikuatkan terus keimanan kita. Karena iman itu naik dan turun. Maka dengan adanya kajian lagi diingatkan, naik lagi imannya. Saling mengingatkan di antara kita. Yang terpenting adalah kita tawakalnya jangan sampai kurang kepada Allah. Tawakal terus sama Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bapak? Oh, Bapak mau nanya katanya. Satu lagi katanya. Silakan, Pak. Langsung pinggir pertanyaannya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Ustadz maklumi bahwa pada hari Minggu yang lalu, pada hari Minggu tepatnya, ada kajian di lapangan itu. Pada saat itu kami menerima pencerahan bahwa saya lanjutkan bahwa dalam menggadai sawah, hasil dari gadai sawah itu hukumnya riba. Kemudian dosa yang paling ringan untuk riba, kata Pak Ustadz yang datang bila hari itu, sama dengan kita menggauli istri kita, menggauli ibu kandung kita, menggauli ibu kandung kita. Itu yang membuat bulu roma saya merinding pada saat itu. Kebetulan mungkin 100% kami di Sembalun yang menggali sawah pasti akan menggarap sawah itu dan menikmati hasil. Nah, mohon penjelasan apabila pertanyaan saya Pak, apabila terjadi hal seperti ini, kesepakatan antara dua belah pihak, baik pihak yang punya dalil dengan kami yang punya uang, bahwa karena ini jelas kita garap, apakah kami tidak kena dengan hukum-hukum itu? Karena Ustaz mengatakan kemarin 70 tindakan hukum tidak makan riba. Yang paling rendah adalah sama dengan kita menggauli ibu kandung kita. Mohon penjelasan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan uangnya 20 juta, bagian lagi 20 juta, tapi yang punya saham ini menyerahkannya kepada yang mendapatkan. Jadi si A, pinjam duit, misal 10 juta, 10 juta ini balik lagi 10 juta, tapi karena itu berjarak sama yang meminjamkannya. Ya, Pak. Kalau Bapak pinjam duit ke satu orang, gadaiannya tanah sawah, paham tidak, Pak? Kemudian Bapak perjanjian akan mengembalikan uang tersebut dalam 10 bulan misalnya.
Kemudian orang yang meminjamkan uangnya kepada bapak, dia yang menggarap sawah bapak, hasilnya diambil, itu riba. Dan sebutkan dalam hadis 1 dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Jadi Pak, dengerin, kalau ada orang minjam ke bapak 10 juta, lalu dia berkata saya gadaikan, oke saya gadaikan, tapi saya tidak mau mengambil sama sekali. Jadi siapa yang menggarap, situ saja yang punya. Yang menggarap, yang punya sawah. Yang mengambil hasil sawah, yang punya sawah. Adapun yang ngasih hutang, ya sudah dia dapat pahala dari memberikan hutangnya. Tidak boleh mengambil keuntungan sama sekali dari hasil menghutangkan tersebut. Nggak boleh dalam Islam. Itu haram dalam Islam. Riba. Baiklah, ini saja yang bisa disampaikan. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.